Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang selalunya memberikan nikmat kepada kita, berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan saum, kewajiban saum, melaksanakan salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan melaksanakan salatut tarawih. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam, yang telah membawa keimanan, cahaya keimanan kepada umat manusia, sehingga kita merasakan nikmat iman Islam ini. Sudah beberapa hari ini kita melaksanakan kewajiban saum. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 183, yang sering sekali di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan disebutkan. Tentunya ini jangan sampai terlewatkan ayat ini karena merupakan ketentuan kewajiban Allah Subhanahu wa taala terhadap saum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siyam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa, atau semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Pertama, banyak sekali dalam ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya di sini para ulama menyebutkan ketika Allah mengundang, menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah kembali menyatakan atau memastikan janji kita tentang sebagai orang yang beriman. Janji kita sudah pasrah, berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan ini, maka kita terpanggil karena kita merasa orang yang beriman. Tujuan di sini tentunya adalah kepada orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang kafir, bukan. Ini adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman, apapun statusnya, seberapapun umurnya, bagaimanapun kondisinya. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita terpanggil. Kata para ulama, kalau Allah memanggil wahai orang yang beriman, artinya di situ pastinya ada kewajiban, yang di situ ada maslahat kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Atau yang kedua adalah adanya larangan, yang di situ merupakan sebuah mafsadah, kerusakan di dunia dan akhirat. Dipastikan bahwa syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, kita terpanggil, kemudian kita menyatakan pasti ada hal apa yang akan disampaikan kepada kita sebagai seorang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian siyam. Diwajibkan kepada kita, kepada kalian semuanya siyam. Kutiba, diwajibkan. Allah tidak menyebutkan di sini dengan kataballahu alaikumus siyam, tidak. Tapi dengan kutiba, diwajibkan.
Menyebutkan para ulama menyebutkan ini memastikan atau menyerupai ayat yang lain yang memang juga berat. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian qisas, kewajiban membalas. Yang membunuh dibunuh lagi, dalam syariat Islam seperti itu. Qisas. Ini berat. Tapi mengapa kemudian ayat ini juga sama dengan ayat qisas ini? Kutiba alaikumus siyam. Dalam ayat yang lain juga ada dengan bahasa yang berbeda, dengan bukan kutiba tapi kataba. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Wa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah akan menjanjikan kemenangan dan aku dan rasulnya. Artinya di sini memang ketika adanya fardu siyam ini memang dipandang berat. Ketika itu tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak hanya makan dan tidak hanya menahan dari makan dan minum saja, tapi dari semua yang membatalkan. Menahan dari hawa nafsu, dari syahwat, dari apapun yang membatalkan saum kita, kita jaga. Dan ini tentunya siam ini merupakan sebuah kewajiban yang berbeda dengan kewajiban yang lain. Karena dalam hadis qudsinya dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Ya, artinya kita ketika berusaha maksimal dengan siam ini, walaupun berat, pastikan bahwa kita terdorong. Pahala siam ini tidak seperti pahala-pahala yang lain yang lipatannya jelas 10 kali lipat dan seterusnya. Tapi kalau ini lipatannya tidak seperti itu, artinya lebih daripada itu, karena as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana pula telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya karena pentingnya kewajiban siam ini, walaupun berat ya konsekuensinya, tapi juga besar pahalanya, ini juga ada kewajiban ini di umat-umat sebelum kita. Kenapa? Karena maslahatnya saum ini baik di dunia dan akhirat, sehingga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian terakhir, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Artinya di awal-awal ini, awal-awal Ramadan, mari kita niatkan ya. Mari kita terasa terpanggil, merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kemudian kita merasa biasa-biasa saja. Ramadan begitu terlewatkan begitu saja. Tidak ada rasa untuk meningkatkan keimanan kita. Tidak ada rasa untuk melebihkan ibadah kita. Naudzubillah. Jangan sampai kemudian banyak hadis-hadis lain yang mengancam bagi mereka yang saumnya hanya sekedarnya. Ya. Dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW itu suatu ketika naik ke mimbar, kemudian Rasul amin sampai 3 kali. Ada sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, diantaranya adalah Jibril mengatakan, celakalah mereka yang saum di bulan Ramadan, kemudian dia sia-sia menyia-nyiakan saumnya sehingga Allah tidak mengampuni dosanya, maka celakalah dia. Rasul mengatakan amin. Naudzubillah. Semoga kita tidak seperti itu. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Mari kita maksimalkan ibadah saum ini, sehingga kemudian kebiasaan bulan Ramadan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa baik di bulan Ramadan atau juga setelah bulan Ramadan. Kita membawa kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan dengan sahurnya, sholat taraweh tahajudnya, dengan saumnya, baca Qur'annya, sholat 5 waktu yang berusaha untuk menepati waktunya. Kita lewati Ramadan dengan seperti itu. Semoga kemudian kita bertakwa juga di setelah bulan Ramadan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul bi rahmah wa anta khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.